Berhubung dengan Kepala BNPB Bapak Lejen Suharyanto. Selamat malam Pak. Pak Suharyanto. Iya. Sama-sama Om. Pak Suharyanto. Silakan Pak, silakan. Iya, Pak Suharyanto, untuk korban terakhir berapa Pak? Jadi ini memang datanya kan karena di lapangan jumlahnya puluhan ya. Tadi dicek jam-jam 6 sore itu masih 46. Kemudian 56 yang terdata di kami itu 53. Tetapi itu saya lihat di layar iNews itu 61. Iya, kami mendapatkan mendapat informasi dari Kapolres, Pak. Karena kadang-kadang kan memang proses identifikasi ini nggak mudah gitu. Kalau dalam kondisi yang sudah lagi gini, ada yang sudah dibawa rumah sakit, ada yang belum dan sebagainya. Kadang-kadang yang sudah dibawa rumah sakit dengan data yang dikirim dari RT, RW tempat juga berbeda lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti kami akan verifikasi ini. Besok pagi-pagi sekali kami dengan Menko PMK, dengan Kepala BMKG akan datang ke lapangan, akan memimpin dan mendampingi secara langsung kegiatan-kegiatan atau operasi-operasi penanganan pasca gempa bumi ini. Yang jelas memang betul ratusan warga luka-luka, kebanyakan yang tertimbun akibat bangunan yang runtuh. Data kami menyebutkan ini terkonsentrasi di 3 kecamatan. Iya. Yaitu Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cianjur, dan Kecamatan Cugenang. Maaf Pak, Cilaku, Cianjur, dan Cugenang. Kemudian hampir 4.000 orang pengungsi sudah tersebar di titik-titik pengungsian. Jadi ada yang terkonsentrasi di tempat pengungsian besar, sebagai contoh misalnya di dekat kantor Bupati Cianjur, di situ juga disiapkan tempat pengungsian. Ada beberapa titik di sekitar rumahnya masing-masing. Tadi disebutkan oleh Pak Dede tadi kan di lapangan dekat situ juga di tempat pengungsian. Kami juga mendorong tenda-tenda besar untuk tempat mengungsi. Malam ini sudah didorong ke sana. Ada 47 tenda. Satu tenda bisa muat 30 sampai 50 orang. Kemudian rumah yang rusak juga bertambah terus. Sekarang sekitar di Kabupaten Cianjur sendiri ada 1.773 unit rumah rusak. Ada 1 unit pondok pesantren, 1 unit rumah sakit umum daerah, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan, 1 unit sarana ibadah, 1 unit toko, 1 unit kafe, dan sebagainya. Ini tentu saja berkembang terus, Mbak. Kalau dilihat gempanya dangkal 10 km 5,6 itu sudah cukup membuat kerusakan yang cukup masif itu. Belajar dari gempa-gempa sebelumnya. Pak Suharyanto, untuk titik gempa sendiri seberapa jauh Pak dari pemukiman warga? Titik gempa itu sebetulnya ya dekat, karena di darat ini Mbak, bukan di laut. Jadi 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jabar, 15 km timur laut Kota Sukabumi, Jabar. Sehingga yang terdampak memang yang paling berat Cianjur. Tapi Kabupaten Bandung juga ada, Kabupaten Sukabumi juga 8 orang luka ringan. Kemudian Kabupaten Bogor ada 46 unit rumah rusak. Kabupaten Sukabumi ada 336 rumah rusak. Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung. Artinya seputaran Kabupaten Cianjur ini terkena dampak juga. Memang yang paling terasa dampaknya adalah Kabupaten Cianjur. Begitu Mbak. Baik, Pak Suharyanto, untuk 3 kecamatan yang paling terdampak parah, yaitu Kecamatan Cilaku, Cianjur, dan Cugenang, itu berapa jauhnya dari pusat gempa Pak? Dari pusat gempa kami tidak pasti ya, lihatnya di peta ini ya. Jadi kalau kita lihat ya seputaran 5-10 km persegi lah diameter begitu. Oh, dari pusat gempa ya? Jadi cukup dekat ya Pak ya? Pusat gempa dekat. Baik. Dekat dan dalamnya 10 km gitu.
Baik, Pak Suharyanto, tadi kami mendapat informasi dari warga Dede Indun mengatakan gempa yang 5,6 itu terjadi hampir 5 menit ya Pak ya? Jadi sebetulnya kalau yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya, Mhm. ya gempa itu kan tidak sampai menitan itu Mbak. Nanti tanya kepala BMKG itu untuk lebih jelas. Mhm. Tetapi sebetulnya antara 5 sampai 10 detik mungkin Mbak. Gitu. Baik. Karena yang dirasakan Kota Sukabumi misalnya merasakan 7 sampai 10 detik. Kabupaten Sukabumi merasakan 5 sampai 7 detik. Mhm. Kemudian Kabupaten Bandung 5 sampai 7 detik. Cianjur 10 sampai 15 detik. Jadi kalau 5 menit Oke. kerusakannya pasti lebih besar lagi itu Mbak. Dan gempa-gempa susulannya berdasarkan keterangan Ibu Kepala BMKG tadi sudah 14 kali 14 gempa kali. susulan. Ya, tapi tidak ada yang sebesar gempa utama yang 5,6. Jadi yang Baik, tertinggi gempa susulan itu 4, gitu. baik. Jadi ini trennya menurun ya Pak ya? Trennya menurun. Trennya menurun. Memang setiap gempa kejadiannya gempa-gempa susulannya lebih kecil dari gempa utama. Mhm. Tetapi ini pun ilmu pengetahuan juga apakah seperti itu atau tidak nih itu belum ada juga yang menemukan Mbak. Jadi tetap aja harus waspada dan hati-hati. Untuk sementara tidak perlu ada di tempat rumahnya itu, apalagi rumahnya yang sudah rusak ringan gitu atau rusak sedang, sebaiknya tinggal di tenda atau di tempat pengungsian. Baik, kalau lihat dari tipikal rumah-rumah yang berada di Kabupaten Cianjur, Pak, apakah memang tipikalnya yang tidak kuat menopang atau memang saking kencangnya guncangan gempa yang menyebabkan kerusakan sampai lebih dari 1.700 rumah, Pak? Ya itulah PR-nya kita sebagai bangsa. Memang pasca gempa terus dibangun rumah tahan gempa. Seperti gempa di NTT, NTB, Palu, Pandeglang, Sumbar seperti itu. Tapi sebetulnya masalahnya ya rumah-rumah yang sekarang sudah berdiri ini ketika terjadi guncangan gempa ini tidak kuat dan roboh. Ya kita ketahui masyarakat menengah ke bawah ini membangun rumah kan kadang-kadang tidak pakai besi begitu. Nah sehingga kadang-kadang ada rumah yang permanen yang dibangun pakai besi segala macam tidak roboh, tetapi rumah-rumah sebelahnya yang sekedar hanya bata begitu ditumpuk itu yang roboh. Dan ini bukan hanya di Kabupaten Cianjur atau Jawa Barat saja, saya rasa juga hampir di seluruh Indonesia ini menjadi PR BNPB, BPBD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua stakeholder terkait dengan penanganan bencana ini harus terus memberikan edukasi pada masyarakat. Artinya rumah-rumah yang belum diperkuat dengan struktur tahan gempa ini, ya secara lambat laun dengan segala kemampuan yang ada, mungkin kepala desa juga lambat laun menyisihkan anggaran desanya, memperkuat rumah-rumah ini, khususnya rumah-rumah yang dibangun tanpa menggunakan struktur beton atau besi yang sebagai penopang sehingga begitu terjadi goyangan 5,6 skala Richter langsung roboh. Tetapi kalau bangunan-bangunan permanen gitu yang sudah tahan gempa menggunakan besi cor biasanya lebih tahan itu Mbak. Baik, Pak Suharyanto, penyebab gempa adalah sesar Cimandiri, Pak. Daerah mana lagi yang perlu diwaspadai terjadi gempa, Pak, agar bisa dimitigasi? Ya kalau Jawa itu kan udah jelas tuh ya Mbak ya, dari selatan itu, dari mulai Pangandaran, Pandeglang, Lebak, sisi selatan Pulau Jawa itu pasti naik ke atas sampai dengan Aceh, Mentawai, Padang, melingkar lagi ke Palu, terus ke atas ke Tanah Laut itu kan memang sesar yang aktif Mbak. Saya tidak ahlinya, nanti Mbak bisa wawancara dengan Kepala BMKG, tetapi antara lain itulah yang memang diwaspadai untuk gempa. Nah untuk Kabupaten Cianjur ini dan Bogor ini memang untuk gempa ini kelihatannya lebih jarang. Iya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat sejarah, tidak ada gempa itu yang tiba-tiba. Pasti kejadian berulang. Kalau kita ingat gempa Aceh 2004, itu bukan pertama kali terjadi.
beberapa puluh tahun atau ratus tahun sebelumnya sudah pernah terjadi. Atau gempa Palu itu lebih cepat lagi siklusnya, antara 30 sampai 40 tahun kemudian. Ya kadang-kadang masyarakat lupa, mungkin di bawah 10 tahun masih ingat, begitu tahun ke-20 sudah lupa, yang tadinya dikosongkan tidak membuat rumah bangunan di situ akibat pertambahan jumlah penduduk, akhirnya membangun di situ, dan ketika siklusnya datang, ya gempanya di tempat yang sama itu, akhirnya korbannya juga lebih besar. Seperti itu. Baik, Pak Suharyanto, sejauh ini apakah Anda sudah mendapatkan data total warga yang dirawat di rumah sakit karena terluka, Pak, akibat gempa? Secara pasti belum ya, tapi yang kami data di sini yang dirawat sekitar 100 lebih, Pak. Tapi tentu saja ini akan lebih banyak lagi yang luka-luka, karena tadi data dari awal juga sampai di angka 700. Okay. Nah untuk pastinya besok pagi saya setelah sampai di sasaran, saya akan cek secara langsung, verifikasi langsung, mungkin sudah bisa mendapatkan data yang lebih akurat lagi. Baik, Pak, kalau untuk evakuasi warga yang masih tertimbun reruntuhan, apakah masih berlangsung hingga saat ini? Masih terus, kita punya waktu dalam tahap tanggap darurat, begitu hari ini tanggap darurat, itu tergantung kondisi di lapangan, Mbak. Nanti batas waktu selesainya setelah tidak ada lagi masyarakat yang hilang, tertimbun, semuanya sudah ditemukan, tidak ada lagi keluarga yang cari-cari, apakah ditemukan dalam kondisi selamat atau meninggal, yang penting sudah jelas. Kemudian tidak ada lagi pengungsi yang tidak mendapatkan tempat pengungsian yang layak. Kalau dia tinggal di tenda, untuk sementara ya tendanya pun layak, ada sanitasinya, kebutuhan dasarnya, makan, minum, MCK itu tercukupi, termasuk kalau ada anak-anak kembali sekolah, sudah ada kegiatan-kegiatan trauma healing, sudah kembali normal walaupun belum 100%, maka fase tanggap darurat dinyatakan selesai. Baru kita akan masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Nah, rumah-rumah yang rusak ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diperbaiki dan berdiri seperti sebelum terjadi gempa. Rumah yang rusak berat, tadi yang dilihatkan Pak Dede tadi, kita akan bangun kembali. Satu rumah rusak berat itu mendapat bantuan 50 juta apabila tidak bergeser dari tanahnya di situ. Tapi kalau harus relokasi, itu lain lagi. Nanti ada skema-skemanya, Mbak. Nah, yang rusak sedang, rusak ringan, rusak sedang ini nanti diperbaiki oleh pemerintah provinsi, sementara yang rusak ringan yang tidak terlalu parah ini dibantu oleh pemerintah kabupaten kota. Baik, Pak, apakah sudah terdeteksi wilayah-wilayah mana saja yang sudah tidak boleh ditinggali lagi, Pak? Atau masih didata sejauh ini? Masih didata. Kami masih melaksanakan pendataan terus-menerus. Apakah itu nanti dilihat sejarahnya, apakah titiknya pasti itu. Kalau di Palu misalnya ada likuifaksi itu, Mbak. Nah, itu berulang. Jadi tempat yang tadinya likuifaksi itu sudah sekarang udah nggak boleh dihuni lagi. Mudah-mudahan masyarakat tidak lupa gitu. Nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ya tetap seperti ini gitu. Pak Suharyanto, iya, Pak Suharyanto, masih terkait korban, Pak, saat ini sudah berapa warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya? Nah, untuk kehilangan ini kami membuka call center, Mbak. Ini untuk kita 117, silakan tanya, nanti kita langsung sambungkan ke daerah, sementara ini belum ada yang menonjol. Kemudian untuk yang hilang misalnya tertimbun ada 115. Jadi 115 atau 117 ini merupakan informasi kepada warga masyarakat untuk mengetahui sampai sejauh mana keluarganya, khususnya yang berada di daerah bencana itu. Baik, Pak Suharyanto, saya ulang, 117 untuk mengabarkan BNPB, orang hilang. Iya, BNPB 117, Basarnas 115. Kalau untuk evakuasi tertimbun 115. 19, itu di Basarnas, tugasnya Basarnas. Siap, terima kasih Letjen Suharyanto, Kepala BNPB telah bergabung bersama kami.